Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu dewan juri dari acara komik 2020 yaitu Competition Aquatic dengan tema peran generasi emas menjaga perairan sebagai paru-paru dunia. Di sini saya ingin mereview sekilas tentang perlombaan kategori poster. Sementara untuk penilainya akan saya review sekali lagi, tapi tidak menggunakan video yang langsung saya isi ke form penilaian. Kemudian form itu akan digabungkan dengan juri yang satu lagi di jumlah kemudian dibagi dua. Baru nanti akan diumumkan oleh HMJ Himasa, Himpunan Mahasiswa Sumber Daya Akuatik. Oke, lanjut. Kita lihat poster yang pertama. Pertama ini dari Apuan Juliandi. Apuan Juliandi dengan tema peran kita untuk Laut Indonesia. Di sini ada himbauan untuk kita generasi emas berperan penting dalam menjaga perairan sebagai paru-paru dunia dengan melakukan hal sederhana. Nah, di sini dia menghimbau beberapa aktivitas ya, atau memberikan contoh tidak membunuh hewan yang terancam punah di laut. Maksudnya tidak membunuh cetacea atau apa kan. Tanam kembali terumbu karang. Di sini bukan tanam sih kalau terumbu karang. Terumbu karang itu semacam jangan diinjak ataupun jangan dirusak ataupun transplantasi atau rehabilitasi, bukan ditanam seperti pohon. Tapi ini masuk bagus juga gagasannya. Tidak membuang sampah ke laut, benar. Tidak membuang limbah pabrik ke laut juga benar. Kemudian tidak memakai pukat harimau. Yang memakai pukat harimau maksudnya bagi nelayan. Kemudian tidak menyentuh terumbu karang saat menyelam di laut. Oh iya, saat menyelam di laut dilarang menyentuh terumbu karang. Di sini tampilannya sangat baik, tema juga cocok, gagasannya ada, sangat mengedukasi, unik juga, termasuk unik. Juga komposisi layoutnya juga bagus. Kita lanjut peserta berikutnya. Peserta berikutnya dari Dian Saputra, dia mengambil tema aksi nyata mengatasi sampah sebagai permasalahan utama perairan. Nah, di sini dia fokus utamanya kepada sampah perairan. Di sini ada juga dia menghimbau melakukan aksi nyata dengan membersihkan sampah pesisir pantai. Ya, gerakan pembersihan sampah di pesisir. Ya, kemudian memanfaatkan sosial media sebagai media penyadaran masyarakat akan bahaya sampah terhadap perairan. Di sini ada dua tindakan utama, yaitu gerakan mandiri membersihkan sampah dan gerakan menggunakan media sosial untuk menyebarkan edukasi tentang dampak buruk pembuangan sampah. Di sini ada juga informasi-informasi tentang bahaya sampah bagi perairan. Sesuai temanya dapat juga, gagasannya juga baik. Yang edukasi ada edukasinya, cuman terlalu panjang, ini harusnya dipoin-poinkan saja. Ini masih termasuk panjang. Kemudian keunikan karya termasuk unik juga. Komposisi layout bagus, cuman warnanya komposisi warnanya tidak terlalu banyak, tapi ini termasuk bagus juga. Kemudian sini kemudian ada dari Iksan Fahrawi. Iksan Fahrawi di sini dia satu seruan, kemudian ada tentang pembuangan sampah. Di sini hampir sama dengan yang sebelumnya. Pembuangan tentang peran penting kita menjaga lingkungan perairan dari sampah. Sesuai tema masuk juga, tapi nanti ada penilaian tersendiri. Ada poin-poin yang berbeda kan. Ini gagasannya juga bagus. Edukasi, informasi. Mengedukasi iya, tapi informatif terlalu panjang dan tulisan fontnya terlalu sama seperti background. Kemudian keunikan karya masuk unik juga, komposisi layout. Nah, di sini harusnya tulisannya agak berbeda, tulisan fontnya berbeda, warnanya berbeda, kemudian juga tulisannya juga harus dipersingkat, jangan terlalu banyak. So, gambarnya sini pixelnya kurang besar ya, terlihat patah-patah. Harusnya lebih jelas lagi gambarnya, dan komposisi tulisannya diatur ulang. Nah, kemudian di sini ada dari Juwairiyah. Di sini kesesuaian tema cocok dari kita untuk Laut Indonesia. Kemudian gagasannya juga bagus untuk melindungi perairan kan. Materi edukasinya ada,
Kemudian informatif dan komunikatif. Ya, di sini dia menjelaskan. Don't itu tidak but, tetapi kita melakukan ini. Yang tidak boleh itu berhenti buang sampah ke laut, pantai. Ya, berhenti buang limbah cair ke industri laut. Ya, itu perusahaan sih cocoknya. Tapi bisa juga diposterkan. Berhenti menyentuh terumbu karang ketika berwisata. Ya, berwisata atau ekowisata. Wisata perairan atau wisata pesisir. Sama aja lah, tapi maksudnya dapat. Jangan menggunakan bahan peledak kimia. Oh, ini bagi nelayan. Dilarang menggunakan bahan peledak kimia. Perlu dilakukan tanam kembali terumbu karang. Tanam ini maksudnya transplantasi namanya kalau di terumbu karang. Transplantasi, kemudian penanaman tumbuhan bakau di pinggir pantai. Ya, ini menanamkan kembali bakau biar menjaga perairan dari hempasan gelombang dan juga dapat mengakibatkan melimpahnya sumber daya ikan di perairan. Di sini juga sebagai tempat ikan memijah atau ikan berlindung. Kemudian peduli lingkungan dengan himbauan pada masyarakat. Ya, ini sosialisasi pada masyarakat atau mengajak gerakan-gerakan peduli lingkungan kepada masyarakat. Keunikan karya dapat, komposisi layoutnya pas juga nih. Sangat jelas ya, ada tanda silang atau dilarang nih yang perlu dilakukan. Oke, kita berikutnya. Ini materi dari Revita. Revita temanya save water, save life, and save the world. Selamat apa ya? Intinya hemat air lah, hemat air, menyelamatkan hidup, dan kita akan menyelamatkan bumi. Nah, di sini kan ada sesuai temanya, cocok lah sesuai peran tadi yang utama. Gagasannya juga baik tentang mengelola air lah, atau mengelola air sebaik mungkin. Edukasi ya, mengedukasi ini kan artinya berbagai kalangan nih bersatu, tangannya juga bersatu melindungi air. Informatif ini informasi tidak kurang karena kan dia tidak memberikan sesuatu info di sini, cuman mengedukasi dan komunikatif itu tidak mesti bicara. Dengan poster ini dapat menggambarkan sesuatu. Keunikan karya ini unik, komposisi layoutnya juga cocok pas. Mungkin tulisannya ini jangan putih, mungkin lebih cocok warna lain ya, warna apa gitu ya, kuning atau apa, biar kalau putih ini hampir tidak terlihat. Berikutnya di sini ada dari Reza Amanda. Reza Amanda di sini kesulitan temanya adalah Save the Ocean from Industrial Waste. Berarti dia fokus menyelamatkan perairan dari limbah industri. Jangan racuni laut dengan bahan berbahaya, laut indah tanpa limbah. Ya, tema dan gagasan cocok ya. Edukasi ya, mengedukasi ini, tapi informatif nggak ada. Harusnya di sini ada tambahin. Misalkan kan, selama 1 tahun sekian ton minyak tumpah di perairan. Nah, kemudian ada penelitian siapa daya tahan hewan umumnya mencapai berapa ppt terhadap kandungan minyak limbah, ataupun minyak limbah sangat mengganggu nanti pernapasan apa, itu maksudnya edukatif. Kalau komunikatif ya ini gambarnya ini menceritakan sesuatu gitu. Keunikan karya, oh ini unik. Komposisi layout juga bagus ini. Termasuk apa ya, mantap lah skill editingnya. Nah, kemudian lanjut video berikutnya. Ini dari Rida Fitriana. Rida Fitriana temanya jangan rusak rumah kami. Nah, rumah di sini maksudnya lautnya lah. Gagasannya itu banyak ya. Nah, gagasannya melindungi pantai dari pesisir atau laut lah. Melindungi dari bahan kimia, limbah domestik, limbah industri, limpasan daerah pertanian, limpasan daerah perkotaan. Harusnya ada spasi ya. Layoutnya berarti kurang sedikit. Nah, edukasi jelas, informatif di sini nggak ada informasi. Harusnya sekian ton sampah terdapat di perairan Indonesia, ataupun berapa persen dari sampah total di dunia. Sampah itu umumnya terdiri kebanyakan plastik atau sedotan. Itu informatif. Kalau komunikatif, ya komunikatif lah gambarnya. Bisa menjelaskan semua kan. Keunikan karya unik. Komposisi layout ini, nah ini tulisannya kurang tebal di sini harusnya. Ini juga jangan putih harusnya. Ini juga harusnya lebih besar. Warna yang lain sudah cocok. Kemudian di sini dari Selvia Novita. Selvia Novita tema ini saya lihat kayak COVID. Sementara ini bukan COVID, atau sini airnya ya. Ini mahasiswa utuh ya. Nah, kemudian gagasannya saya
nggak lihat, nggak ada tulisan apapun. Kalau dari gambar nih kan ini gambar COVID nih, plus nih kesehatan nih tangan, gagasannya tema tadi saya belum nangkap, tapi mungkin maksudnya perairan. Gagasan juga gitu ya, saya nggak nangkap mungkin perairan. Edukasi ya, edukasi kesehatan, mungkin kesehatan perairan dari COVID atau COVID menyebar di perairan, tidak jelaskan di sini. Informatif, informasi juga kosong sini. Komunikatif ya, komunikatif nih. Dari gambar ini jelas, mahasiswa ini menjaga bumi dari ini COVID nih kayaknya. Keunikan karya termasuk unik juga ini kalau karya seperti ini. Komposisi Leo juga pas, cuman di informatif sama kesesuaian tema dan gagasannya yang kurang. Mungkin nanti bisa juri lain bisa menanggapinya. Kemudian berikutnya dari Siti Khotimah. Sini dia temanya cintai bumi dengan menjaga ekosistem laut. Ya, tema dan gagasan sudah masuk. Kalau edukasi di sini dia edukasi ya, memberikan arahan melakukan 5T, tidak menggunakan bom menggunakan ikan ya. Tanam mangrove juga ya, tidak merusak terumbu karang, betul. Tidak membuang sampah ke laut, ya. Tidak membuang limbah pabrik ke laut, ya benar itu. Ya untuk PT bisa sampaikan juga. Kemudian informatif ya, seperti saya bilang sebelumnya, informatifnya nggak ada. Seperti misalkan sekian banyak, ada setiap berapa kapal lah tertangkap menggunakan bom di perairan itu sangat merusak. Habis itu daya ledak bom ini dapat merusakkan berapa area karang sekali ledaknya. Itu kemudian terdapat beberapa pabrik yang masih belum lolos AMDAL dokumen kesehatan lingkungan lah, ataupun masih banyak pabrik yang buang sampah di laut. Itu informatifnya. Kalau komunikatif ini udah ada. Keunikan karya juga cocok, komposisi layout cocok. Kemudian dari Siti Zailita Nurma. Nah, sini dia temanya stop destructive fishing. Berhenti melakukan penangkapan ikan yang merusak. Gagasannya bagus supaya perairan terjaga dengan cara tidak menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan. Itu edukasi, edukasinya ada nih, edukasi dampak destruktif fisik, merusak terumbu karang, kematian ikan berbagai jenis dan ukuran, mengancam keselamatan jiwa. Komunikatif juga iya, waktu dia menjelaskan dampaknya, langsung jenis kegiatan destruktif fisik ini penangkapan ikan dengan menggunakan racun potas. Ini contoh-contoh destruktif. Penangkapan dengan menggunakan bom. Kemudian informatif ya, ini masih informatif kecil sih, biarpun satu buah aja dia kasih tahu. Destruktif fishing adalah kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap atau alat bantu penangkapan ikan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Inilah bagian dari informatifnya. Nah, sini dia memberikan info pada kita. Kemudian keunikan karya, ya ini unik juga karya ini, bagus. Cuman ya pukatnya nggak dilampirkan di gambarnya. Tapi bukan, maksudnya destruktifnya bukan menggunakan pukat sih, menggunakan racun dan bom. Keunikan karya unik, komposisi layout juga bagus. Oke lanjut. Nah, sini ada dari Yosua yang terakhir nih. Paru-paru dunia, pohon atau plankton. Nah, temanya itu dia mirip dengan tema asli. Dia ingin menjelaskan di gagasannya. Paru-paru dunia itu pohon atau plankton. Kalau pohon di darat, plankton di lautan. Nah, dia menjabarkan bukti ini. Bukti informatif ada, cuma informatifnya terlalu panjang, harusnya dipersingkat. Itu panjang kali ini. Harusnya kalau singkat lebih mudah dimengerti. Mengedukasi juga, ini edukasi adalah sedikit, cuman edukasinya belum terarah. Kalau terarah kan per poin-poin dia lebih jelas. Komunikatif agak kurang di sini, dia cuma menjelaskan edukasi dan informasi. Komunikatif itu kayak gerakan untuk mengarahkan lah, menyerukan kepada masyarakat atau siapa untuk melakukan suatu kegiatan. Di bagian ini nggak ada. Keunikan karya jelas unik ini karena pohon dan plankton itu jarang dibahas. Ini dia sebagai paru-paru dunia. Komposisi layout juga pas, cuman di tulisan ini aja mengganggu kecil. Seandainya tulisannya rapi, ada poin-poin, mungkin bagus. Oh, berarti sepertinya itu saja peserta kategori poster. Ini penilaian dari saya, masih ada penilaian lagi nanti dari juri kedua. Nanti saya juga akan nilai lebih rinci lagi yang off video menggunakan lembaran jawaban, lembaran form yang sudah disediakan oleh panitia. Nanti pemenangnya akan diumumkan oleh panitia. Oke, selamat berkompetisi dan selamat menunggu pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.